Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Habila Jidin. Di sini saya akan menjadi moderator dari Ira Rizky Rahmawati dan membantu Ira untuk memandu presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Ira Rizky saya persilakan. Baik, terima kasih Habila. Di sini saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ira Rizky Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan isu tentang kesenjangan komunikasi antar pegawai lama dan baru di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Next. Yang pertama yaitu isu komunikasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Isu yang muncul di lingkungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah adanya kesenjangan komunikasi antara pegawai lama dan pegawai baru. Kesenjangan ini menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman, kesalahpahaman, hingga konflik kecil dalam hubungan kerja, seperti kasus hadiah kegiatan yang diambil tanpa izin. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi, koordinasi, dan etika antar pegawai di instansi. Next. Gambaran umum instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga legislatif daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi. DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi untuk membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran untuk membahas dan mendapatkan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang memberikan pelayanan administratif, teknis, dan keuangan bagi anggota dewan. Sekretariat ini terdiri dari pegawai dengan latar belakang dan masa kerja yang beragam, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas kerja lembaga. Penjelasan isu kesenjangan komunikasi antar pegawai lama dan pegawai baru di DPRD Provinsi Sumatera Selatan muncul karena adanya perbedaan pengalaman, kebiasaan kerja, dan cara berinteraksi di lingkungan kantor. Pegawai lama yang sudah terbiasa dengan pola kerja tertentu cenderung mempertahankan cara lama dan sulit menerima perubahan, sementara pegawai baru masih beradaptasi dan mencoba menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ada. Kurangnya komunikasi terbuka dan empati di antara keduanya menyebabkan salah paham serta menurunnya rasa saling percaya. Situasi ini juga memperlihatkan lemahnya koordinasi internal serta rendahnya penerapan etika kerja yang berpotensi menghambat efektivitas kinerja dan menciptakan suasana kerja yang kurang harmonis. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan atau prinsip komunikasi efektif. Untuk mengatasi kesenjangan ini penting bagi seluruh pegawai di lingkungan DPRD Sumsel untuk menerapkan prinsip komunikasi efektif, yaitu yang pertama, respect, menghargai setiap pegawai tanpa memandang masa kerja atau posisi. Pegawai lama perlu menunjukkan penghargaan terhadap semangat dan ide pegawai baru. Yang kedua yaitu empati, memahami proses adaptasi yang sedang dijalankan pegawai baru serta kondisi kerja rekan lainnya. Yang ketiga yaitu audible, menyampaikan pesan secara langsung dan jelas tanpa sindiran atau perantara agar tidak menimbulkan salah tafsir. Yang keempat, clarity, menyampaikan informasi dan aturan kerja dengan jelas agar tidak menjadi kebingungan. Yang terakhir yaitu humble, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap pendapat atau masukan dari rekan kerja yang lebih muda. Berdasarkan kondisi di lapangan, prinsip respect, empati, dan humble belum sepenuhnya diterapkan. Masih terdapat kecenderungan komunikasi satu arah dari pegawai lama kepada pegawai baru, kurangnya kepedulian terhadap proses adaptasi, serta minimnya ruang bagi pegawai baru untuk berpendapat. Next. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang paling terlihat pada isu ini adalah yaitu komunikasi antar pegawai lama dan pegawai baru yang memiliki perbedaan posisi serta pengalaman kerja. Di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, komunikasi ini sering berjalan satu arah, di mana pegawai lama lebih banyak memberi arahan tanpa memberi kesempatan bagi pegawai baru untuk berpendapat. Hal ini menimbulkan jarak dan kurangnya keterbukaan antar pegawai. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi yang lebih dua arah agar hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan efektif. Penyebab isu. Isu kesenjangan antara pegawai lama dan pegawai baru di DPRD meliputi empat isu. Yang pertama adanya perbedaan pengalaman kerja.
membuat pegawai lama merasa lebih memahami sistem kerja dibandingkan pegawai baru. Dua, kurangnya komunikasi terbuka antara keduanya menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik dan menimbulkan salah paham. Yang ketiga, belum adanya aturan atau mekanisme yang jelas dalam membangun kerja sama antar pegawai, membuat hubungan kerja menjadi kurang harmonis. Yang terakhir yaitu sikap saling menjaga jarak dan rendahnya empati juga memperburuk suasana kerja, sehingga terjadi kesenjangan dalam komunikasi dan koordinasi tim. Dampak dan solusi isu. Dampak terjadi karena miskomunikasi dan jarak sosial antar pegawai. Yang kedua, pegawai baru merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi. Yang ketiga, koordinasi kerja menjadi kurang efektif. Yang keempat, suasana kerja menjadi tidak harmonis. Yang terakhir yaitu penurunan kinerja tim secara keseluruhan. Solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dua arah melalui rapat koordinasi rutin dan diskusi terbuka. Selanjutnya, mengadakan pelatihan komunikasi efektif berbasis prinsip Rush. Yang ketiga, menetapkan pedoman etika komunikasi internal di lingkungan sekretariat DPRD. Yang keempat, mendorong pegawai lama menjadi mentor bagi pegawai baru. Yang terakhir, mengadakan kegiatan kerjasama untuk membangun empati dan rasa saling percaya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kesenjangan komunikasi antar pegawai lama dan pegawai baru di DPRD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pentingnya penerapan prinsip komunikasi efektif dalam lingkungan kerja. Dengan membangun budaya komunikasi yang saling menghargai, terbuka, dan empatik, hubungan antar pegawai akan menjadi lebih harmonis, kolaboratif, dan produktif. Peningkatan kualitas komunikasi internal juga akan berdampak positif terhadap kinerja lembaga secara keseluruhan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ira Rizky dan terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin saya tutup presentasi dari Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.